Model PII atau The PII Model yang dikembangkan oleh Catlip et al. Merupakan riset yang menggali pelaksanaan program PR dari tahap preparation atau biasa kita kenal sebagai persiapan, implementation atau biasa kita kenal sebagai pelaksanaan, dan impact yang biasa kita kenal dengan dampak. Lewat riset ini, pertanyaan-pertanyaan riset muncul secara spesifik sesuai dengan tahapan yang ditanyakan. Jawaban yang dihasilkan dari riset ini akan meningkatkan pengertian dan memperkaya informasi untuk menilai efektivitas. Kelebihan dari PII model, yaitu pembeda antara output dengan outcomes. Dengan penjelasan bahwa dua tahap tersebut berbeda dan memerlukan alat yang berbeda pula dalam pelaksanaan riset. Akan tetapi, PII model tidak menjelaskan mengenai metodologi riset dan berasumsi bahwa program-program dan kampanye PR akan diukur dengan metodologi ilmu sosial. Menurut Rowell dan Watson, tiap tahapan dalam model PII mempunyai peranan masing-masing dalam hasil akhir evaluasi. Evaluasi tahap persiapan atau plan pada CSR dan audit PR. Yang pertama, ada Adequacy Background Information Based for Designing Program, yang artinya yaitu mengevaluasi kelengkapan informasi latar belakang yang akan digunakan untuk mendesain program atau kegiatan yang akan kita buat. Yang kedua, ada Appropriateness of Message and Activity Content, yang artinya mengevaluasi kesesuaian antara isi pesan dan juga rangkaian aktivitas. Dan yang ketiga, ada Quality of Message and Activity Presentation, yang artinya kita harus mengevaluasi kualitas pesan dan juga kegiatan penyampaian pesan. Dan yang kedua, dalam PII model ini ada tahap pelaksanaan atau implementasi. Dalam tahapan ini ada 4 tahapan yang harus kita kuasai. Yang pertama itu ada Number of Message Sent to Media and Activities Design, yang artinya kita harus mengevaluasi jumlah pesan yang dikirim ke media massa serta kegiatan yang sudah dirancang oleh kita. Dan yang kedua, ada Number of Message, Place, and Activities Implemented. Kita juga harus mengevaluasi jumlah pesan yang sudah diberitakan serta kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan yang ketiga, ada Number who receive message and activities. Artinya kita juga harus mengevaluasi jumlah halayak yang menerima pesan dan juga jumlah halayak yang mengetahui kegiatan public relation ini. Dan yang keempat, yaitu ada Number who attend to message and activities, yang artinya kita harus mengevaluasi juga jumlah halayak yang memberikan perhatian terhadap pesan yang dikirimkan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh kita. Dan tahapan terakhir dalam PII model ini ada tahap dampak atau impact yang kita hasilkan dalam kegiatan CSR ini. Dalam tahap dampak ini kita ada 6 tahapan yang harus kita kuasai sebelum memulai kegiatan CSR ini. Yang pertama itu ada Number who learn message content, yaitu kita mengevaluasi jumlah halayak yang mempelajari isi pesan yang kita sampaikan. Dan yang kedua ada Number who change opinions, yaitu kita juga mengevaluasi jumlah halayak yang merubah pendapatnya dari yang tidak sependapat menjadi sependapat. Yang ketiga ada Number who change attitudes, yaitu kita juga mengevaluasi nih jumlah halayak yang berubah sikapnya setelah kegiatan CSR ini. Dan yang ketiga ini ada Number who behave as desired, yang artinya kita juga mengevaluasi juga jumlah halayak yang bertindak sejalan dengan pesan yang kita sampaikan. Yang nomor 4 ini ada Number who repeat behavior, yang artinya kita juga harus mengevaluasi jumlah halayak yang mengulangi tindakan tersebut. Dan yang terakhir dalam tahapan dampak ini itu ada social and cultural change, yang artinya kita mengevaluasi perubahan sosial dan budaya di sekitaran tempat itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih ke kasus-kasus yang sudah bersangkutan dengan PII model. PII model secara garis besar terdiri atas persiapan, pelaksanaan, dan dampak. Di sini saya akan menjelaskan tentang preparation atau persiapan. Nah, kecukupan informasi atau perencanaan strategi dan menilai kualitas. Di mana suatu perusahaan mempersiapkan informasi-informasi yang penting. Nah, evaluasi tahap ini mencakup penilaian atas kecukupan informasi dasar yang menjadi latar belakang perencanaan program.
Seperti contohnya, pada saat perusahaan tersebut mempersiapkan semuanya, sedangkan sedetail mungkin akan dicatat oleh audit PR. Yang kedua ada implementation evaluation, mendokumentasikan kecukupan taktik dan upaya. Hal yang tercakup dalam tahapan evaluasi ini adalah jumlah pesan yang dikirim ke media dan aktivitas yang dirancang. Nah, evaluasi ini seperti laporan dari hasil yang sudah dipersiapkan oleh perusahaan itu. Yang terakhir ada impact evaluation, memberi umpan balik atas konsekuensi-konsekuensi program. Langkah dalam tahap evaluasi ini ialah mengukur jumlah yang mempelajari isi pesan, jumlah yang mengubah opini, jumlah yang mengubah sikap, jumlah yang berperilaku sebagaimana dikehendaki, jumlah yang mengulangi perilaku, serta perubahan sosial dan budaya. Dalam evaluasi ini bisa dibilang sebagai hasil akhir dari semuanya, di mana perusahaan akan dapat timbal balik dari apa yang sudah dilakukannya. Contohnya pada saat audit perusahaan mencoba mencari peluang strategi marketing bagaimana perusahaan itu dikenal banyak orang, dan setelah itu perusahaan tersebut akan mendapatkan impact yang setimpal dari usahanya, seperti masyarakat selalu memandang perusahaan itu, bahkan mengingatnya dan logo pun akan menimbulkan impact itu sendiri. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan mengenai PII model, dapat disimpulkan bahwa PII model dalam tahap evaluasi yang pertama yaitu evaluasi persiapan. Evaluasi persiapan dilakukan untuk menilai kualitas dan kecukupan pengumpulan informasi dan perencanaan strategis. Yang kedua, evaluasi implementasi. Evaluasi implementasi akan mencatat kecukupan taktik dan upaya. Yang ketiga adalah evaluasi dampak. Evaluasi dampak menyediakan umpan balik tentang konsekuensi dari program. PII model juga telah menjadi rujukan secara luas yang merujuk pada 3 tahapan riset. Yang pertama yaitu persiapan, implementasi, dan efeknya. Sekian dari kelompok kami, saya Gita Puspita dengan NPM 10080019058 dan juga rekan-rekan saya Puja Karisma dengan NPM 10080019051, Dea Nabila dengan NPM 100801908, Gia Tamaya Bilkis dengan NPM 10090190882 dan Irgiana Fajri Anjani dengan NPM 10080190662. Ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah CSR dan Audit PR kelas D, Ibu Profesor Dr. Hajah Neni Yulianita DRA MSI. Kami ucapkan terima kasih dan juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga ilmu kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk informasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.